Pemirsa Intens Investigasi, apa yang tersisa ketika resep keharmonisan yang selama ini dipuja justru berakhir di meja hijau? Di saat publik masih terhenyak oleh kabar perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, pengacara kondang Hotman Paris mendadak mengunggah kembali pesan manis tentang ritual pelukan 20 detik ala mantan Gubernur Jawa Barat. Ada apa di balik unggahan Hotman Paris? Apakah ini sebuah sindiran halus ataukah ada pesan tersembunyi yang ingin ia sampaikan di momen pergantian tahun ini? Namun, di tengah romansa yang kini berubah jadi duka, sosok Atalia Praratya akhirnya muncul ke publik. Hadir membawa 2 saksi kunci yang selama ini menjadi saksi bisu di balik pintu rumah mereka. Benarkah kedua saksi itu akan membuka tabir yang selama ini tertutup rapat dari pandangan publik? Lalu, seperti apa pengakuan mengejutkan dari pihak Ridwan Kamil yang membenarkan adanya pertemuan dengan aura kasih dalam beberapa kesempatan? Di sisi lain, gerah namanya terus dikait-kaitkan dalam pusaran cocok logi netizen. Lantas seperti apa langkah tegas aura kasih yang dikabarkan memilih jalur hukum demi menyeret sang penyebar fitnah? Lantas, akankah langkah aura kasih ini berhasil atau justru menjadi sumir di hadapan ribuan jempol netizen? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, gelombang perceraian yang menghantam rumah tangga Atalia Praratya dan Ridwan Kamil rupanya tak hanya menyita simpati publik, tapi juga memancing reaksi dari sang pengacara kondang, Hotman Paris. Ya, di tengah memanasnya kabar perpisahan tersebut, Hotman secara tak terduga mengunggah kembali sebuah resep keharmonisan yang pernah terlontar dari bibir sang mantan gubernur. Sebuah pesan manis tentang cara menjaga api cinta. Kunci keharmonisan dalam hubungan, saling percaya, harus kreatif, dan minimal pelukan selama 20 detik. Kalimat terindah di malam tahun baru. Lantas, apa makna di balik caption Hotman Paris, di balik unggahannya yang berisi nasihat keharmonisan ala Ridwan Kamil itu? Di tengah riuhnya, spekulasi yang menyeret nama Ridwan Kamil dengan sejumlah wanita, termasuk kabar kedekatannya dengan aura kasih, sosok Atalia Praratya, akhirnya muncul ke hadapan publik. Bukan untuk menghindar, Atalia hadir langsung dalam agenda pembacaan gugatan cerainya dengan langkah yang tampak tegar. Dihadang oleh awak media, perempuan yang akrab disapa Ibu Cinta ini hanya bisa memohon doa agar seluruh proses persidangan berjalan dengan lancar. Meski berat, Atalia menegaskan bahwa dirinya dan Ridwan Kamil telah sampai pada satu titik kesepakatan, yakni untuk berpisah secara baik-baik. Tak datang sendiri, dalam persidangan kali ini, Atalia memboyong 2 orang saksi kunci yang akan memperkuat gugatannya. Tak lain adalah sang kakak tercinta dan asisten rumah tangga yang selama ini menjadi saksi bisu dinamika rumah tangga mereka. Lantas, akankah kehadiran saksi-saksi ini mengungkap tabir di balik hancurnya rumah tangga yang selama ini dianggap sebagai relationship goals oleh publik? Ibu Atalia. Ibu hari ini agendanya ada apa aja Bu? Agenda hari ini? Banyak sih rangkaiannya dari hari ini ya. Doakan saja semuanya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat. Doain Bu. Kasih jalan. Maaf ya. Siap, kuasa tugas ke sini. Bentar nih, Pak. Bentar, bangun.
pembacaan gugatannya? Alhamdulillah lancar, dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya ada kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan gitu. Doakan saja lancar, kita ingin sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semua pihak. Tidak ada di dalam ajuan gugatan kami terkait itu kepada yang bersangkutan. Saksinya siapa tuh tadi? Saksinya ada kakak saya, sama ada asisten rumah tangga saya. Jadi insya Allah ada presiden yang Bapak di mana, Bu? Pak, untuk Pak RK sendiri sekarang posisinya di mana, Bu? minta doanya saja belum pernah terbayarkan ya. Saya, Terima ya, kasih. ya. Atur kakak sehat Dayana ya. Amin. Ibu. Ya Nur ya. Sidang gugatan hari ini ya, sudah dibacakan dan sudah dijawab juga dari pihak Pak RK. Lalu kita sudah mengajukan replik duplik juga hingga kita menghadirkan bukti-bukti dan juga saksi 2 orang, ya. Satu dari keluarganya Ibu Atalia, satu lagi dari pegawai yang bekerja di rumah Bapak dan Ibu pada saat itu. Lalu terkait kedepannya agendanya yaitu terkait kesimpulan hingga putusan melalui court. Simpang siur mengenai keterlibatan sejumlah nama perempuan cantik yang dikaitkan dengan Ridwan Kamil, termasuk sosok selebriti Aura Kasih, akhirnya ditanggapi oleh pihak kuasa hukum Atalia. Dalam kesempatan kemarin, sang pengacara menegaskan bahwa isu-isu miring yang beredar belakangan ini bukanlah poin utama yang muncul dari dalam internal rumah tangga kliennya. Enggan terjebak dalam pusaran rumor yang kian liar, pihak Atalia justru memilih untuk tidak memberi bantahan maupun pembenaran secara mendalam. Sebaliknya, mereka justru menyerahkan seluruh penilaian mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga tersebut kepada logika dan pandangan masyarakat. Ya, kalau dari Bu Atalia sendiri kan sebenarnya stigma AKLM dan SM ya, AA atau siapalah itu kan munculnya itu bukan dari kita ya. Munculnya itu kan pihak eksternal. Dalam artian kan ini cocok logi dari netizen ya. Sehingga ya beranggapannya selama itu tidak dari pihak kami dari internal, ya itu silahkan masyarakat menilai, mencocok logi itu hak masyarakat. Akan tetapi berdasarkan fakta hukumnya, di dalam isi gugatan pun tidak ada yang namanya pihak ketiga. Tabir misteri di balik keretakan rumah tangga sang mantan gubernur kini perlahan mulai terurai. Terkait nama-nama perempuan yang sempat dikaitkan dengan Ridwan Kamil, pihak kuasa hukum akhirnya memberikan klarifikasi yang cukup krusial. Secara tegas, mereka menyatakan bahwa isu mengenai adanya orang ketiga telah dibantah langsung oleh pihak Atalia Praratya dan poin tersebut tidak ditemukan dalam materi gugatan cerai. Namun pemirsa, pernyataan selanjutnya justru kembali memicu tanda tanya besar. Meski membantah adanya isu perselingkuhan, sang kuasa hukum membenarkan bahwa Ridwan Kamil memang sempat bertemu dengan Aura Kasih dalam beberapa kesempatan. Oke, kalau prinsipnya kami di dalam persidangan sih seperti yang disampaikan bahwa di dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Ibu Atalia ini tidak ada nama lainnya. Tidak ada inisial siapa itu AK, LM, siapa lagi gitu ya yang beredar. Cuman ada Pak RK dengan Ibu Atalia. Jadi itu saja yang kami ketahui di dalam persidangan. Kan pernah lihat ada satu frame di beberapa acara gitu ya. Ada ya yang beredar itu kan adalah. Jadi artinya kalau mengenal ya saling mengenal beliau. Gitu. Jadi untuk nama-nama yang tadi disebut kedekatannya beliau seperti apa ya tentu saja tidak menjadi bagian dari pekerjaan kami. Lantas, bagaimanakah Aura Kasih menepis tudingan miring netizen yang menyeret namanya ke dalam urusan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia? Hingga tak main-main, kabarnya pihak Aura Kasih
sedang menyiapkan bukti untuk melaporkan penyebar pertama informasi tersebut. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Sebelumnya, melalui sang kuasa hukum, Aura Kasih secara tegas menyatakan sama sekali tidak mengetahui mengapa namanya bisa dikaitkan dengan rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Bukan sekadar bantahan kosong, Aura Kasih bahkan dikabarkan tengah bersiap mengambil langkah hukum yang serius. Ya, saat ini tim hukum pelantun Mari Bercinta ini tengah mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk menyeret sosok yang pertama kali menyebarkan isu tersebut ke meja hijau. Sebuah peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menyebar kabar burung tanpa fakta. Aura Kasih seolah ingin menegaskan bahwa nama baiknya bukanlah untuk dipermainkan di tengah panasnya berita perceraian orang lain. Sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. Itu semua nggak benar. Karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Di balik hiruk-pikuk pemberitaan yang menyeret namanya, Aura Kasih rupanya tengah menikmati fase baru dalam kehidupannya. Jauh dari kesan glamor yang dulu melekat, Aura kini mengaku bahwa seluruh tujuan hidupnya saat ini bermuara hanya untuk sang buah hati tercinta. Ia bahkan tak segan mengenang kembali masa lalunya. Aura mengakui sosok dirinya yang dulu adalah perempuan yang sangat gila kerja, namun kerap merasa hampa hingga menggunakan hasil jerih payahnya hanya untuk sekadar hura-hura. Namun kini prioritasnya telah berubah total. Alih-alih larut dalam hingar-bingar sosialisasi, Aura Kasih justru lebih memilih untuk fokus mengupgrade diri. Tak tanggung-tanggung, ia kini tengah asik mendalami bakat baru dengan mengikuti les memasak menu kuliner khas Prancis. Sambil tetap produktif mengambil beberapa tawaran proyek film, Aura kini lebih selektif dalam membagi waktu demi fokus mengurus sang anak. Jadi seorang ibu. Rasanya gimana? Hidupmu berubah gitu sebenarnya? Sangat berubah, lebih happy, dan kekosongan yang selama ini bertahun-tahun gitu ya, kayak diisi aja gitu. Terus kayak hidup tuh punya tujuan. Kalau dulu, Aura yang dulu kayak gimana? Nggak jelas Mbak, kayak nggak jelas aja. Ngawang gitu ya? Ngawang banget, iya, kayak kerja terus tapi bingung buat apa. Akhirnya kan hura-hura, uangnya habis nggak jelas gitu kan. Kalau sekarang kan jelas kita kerja tuh tujuannya memang buat ke anak ya. Selain Dulu aku nggak pernah mau kawin Mbak, nggak pernah punya anak. Cuman di 2000 berapa tuh memutuskan untuk aku harus punya anak nih gitu kayaknya, karena kan kosong. Sedihnya pasti ada, karena kayak aduh aku nggak bisa ngasih keluarga yang perfect buat dia, yang normal. Kadang kalau lihat orang kan kayak masih ada suaminya, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya gitu, kayak perfect ya gitu. Tapi ya balik lagi nggak boleh iniin lah, kasih pengertian aja gitu kan. Terus juga kita mau lakuin sesuatu tuh ada remnya gitu. Kayak kita mau ngapain kita inget anak, kayak aku liburan nih gitu, habis liburan nggak boleh lama-lama gitu, karena harus sama anak kan, kasihan gitu. Terus kayak kita mau main juga nggak boleh terlalu pulang malam, kasihan gitu aja.
lagi les masak Perancis. Sekarang udah intermediate, udah masak 30 negara. Aku unlock skill baru dong. Harus punya skill baru kan. Aku udah mulai nih ngelukis udah bisa nih. Tapi kalau ngelukis kan sendiri. Kalau terus habis itu kayak gue harus ngapain nih gitu, maksudnya unlock skill baru apa ya udah aku masak Perancis gitu. Sebenarnya ini sih semua sih belajar semua makanan semua negara sebenarnya. Aku udah tidak bersosialisasi banget, terus aku juga film kan lagi banyak nggak ambil gitu kan, lagi pengen kayak aku dari umur berapa Mbak itu dari 2007 apa kerja terus kan gitu loh. Jadi ya mungkin ini waktunya istirahat terus coba bisnis baru terus unlock skill baru gitu, upgrade diri lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.